Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita dan berkat bagi kita. Biarlah kita dapat menikmati karya kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita sehingga kita dapat melaksanakan seluruh tugas-tugas kita penuh dengan pengabdian kita, dan kita percaya kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami akan merenungkan sabda-Mu yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Tancapkan dalam hati sanubari kami, mampukan kami, bukan hanya kami membaca, tapi kami menyimpan dalam hati dan kami melakukan firman Tuhan, agar kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membuka Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal di mana bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita melihat dalam teks pembacaan kita, secara khusus kita memperhatikan murid-murid Yesus yang pertama ketika dia memanggil dan menetapkan murid-murid yang pertama. Kita melihat hari ini, secara khusus kita akan melihat pribadi Andreas. Siapa Andreas, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Dia adalah pribadi yang tidak banyak dicatat di dalam Alkitab. Tidak ada hal-hal yang spektakuler yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dan kalau kita melihat dalam teks pembacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia adalah murid Yesus yang saya katakan tidak banyak bicara, atau dengan kata lain dia adalah murid yang pendiam. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang luar biasa di tengah-tengah kepribadiannya yang luar biasa, sebagai seorang yang pendiam, tidak banyak bicara, tapi kita melihat begitu luar biasa Tuhan memakai pribadi ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam teks pembacaan kita ini dan teks-teks kita dalam Injil Yohanes yang selanjutnya, kita melihat Simon yang lebih terkenal daripada Andreas. Tapi saudara-saudara perhatikan dengan baik bahwa Andreas lah yang pertama yang membawa Simon kepada Yesus untuk bertemu dengan Yesus. Dan saudara-saudara, yang unik adalah dalam sejarahnya dia menjadi murid yang luar biasa, dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Dia membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan kita melihat Tuhan memakai dia untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara, peristiwa ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia membawa anak-anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dia bawa kepada Tuhan. Yang luar biasa saudara-saudara dalam sejarah pelayanan Andreas. Dia dipakai secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang-orang
di mana Tuhan memakai dia untuk menjadi alat, dia menjadi kesaksian. Lewat kehidupannya banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Saudara, biarlah lewat kesaksian kehidupan Andreas yang tidak banyak dicatat di dalam Alkitab, tetapi yang luar biasa, kehidupannya menjadi saluran berkat. Saudara, mari kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita. Lewat kesaksian kehidupan kita, orang-orang yang dekat kepada kita, yang butuh kasih Tuhan. Mereka yang saat ini sedang mencari-cari kepastian kehidupan, biarlah kita menjadi alat, menjadi saksi bagi mereka. Bukan hanya kita mengenal mereka, tapi kita membawa mereka di dalam doa, dan pada akhirnya kita dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa mereka untuk datang kepada Tuhan lewat kesaksian kehidupan kita, lewat Injil yang kita beritakan, lewat kehidupan kita. Biarlah kita menjadi saluran berkat dan kita sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu. Tancapkan dalam hati sanubari kami, biarlah kami hidup untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Kami dipakai membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan lewat kesaksian kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memakai kami sehingga kami berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati kami hari ini dalam seluruh tugas, karya dan kerja kami. Menikmati sukacita, menikmati janji Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.